Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Dalam video ini saya Darmawan, mahasiswa Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Naril Fata Palembang, akan menyampaikan materi yang berjudul tentang Islamisasi dunia Melayu dan dinamika awal tradisi tafsir Al-Quran sebagai tugas dari mata kuliah Tafsir Melayu. Dosen pengampu yang terhormat Ibu Profesor Dr. Halimatus Sa'diyah MAG. Islamisasi dunia Melayu adalah proses historis berpengaruh besar terhadap tradisi Islam di Nusantara. Masuknya Islam membawa perubahan pada aspek keagamaan sekaligus perkembangan tradisi intelektual, khususnya penerimaan dan pemahaman terhadap Al-Quran. Transmisasi Al-Quran berlangsung dalam konteks sosial budaya yang berbeda dan pusat-pusat Islam di Timur Tengah. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan pada video ini, yang pertama itu bagaimana proses masuknya Islam ke dunia Melayu dalam konteks historis Nusantara. Kemudian bagaimana peran jalur perdagangan dalam penyebaran Islam di dunia Melayu. Ketiga, bagaimana dinamika awal transmisi Al-Quran dan perkembangan tafsir di dunia Melayu. Jadi yang akan saya sampaikan pada video ini hanya berkisaran tentang 3 rumusan masalah tadi. Yang pertama, proses masuknya Islam ke Nusantara itu mulai berkembang pada awal abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Mulai dari abad ke-7 itu Islam sudah mulai masuk ke dunia Melayu dalam konteks Nusantara, namun masih terbatas. Muslim pada masa itu masih terbatas di komunitas-komunitas tertentu. Kemudian berkembang pada abad ke-9 itu ada teori Cina, yang mana para pedagang Cina dalam berkontribusi di abad ke-9 itu dalam memperkenalkan Islam di beberapa wilayah Nusantara melalui jalur perdagangan. Dan kemudian pada abad ke-13 Islam mulai menjadi luas, mencakup kepada beberapa wilayah di Nusantara karena sebab berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai. Kali ini di abad ke-13 ini Islam bukan hanya sebagai agama, tapi sudah menjadi sistem sosial, politik, dan hukum sebagai legitimasi kekuasaan. Jadi antara abad ke-7 sampai dengan abad ke-13, abad ke-7 itu merupakan fase awal pengenalan Islam ke Nusantara, dan abad ke-13 itu sudah menjadi masa di mana Islam sudah kuat dan menjadi sistem sosial, politik, hukum di suatu kerajaan. Baik, selanjutnya itu jalur perdagangan. Tadi kami sebutkan bahwa di antara sebab awal teori yang mengatakan bahwa ada teori yang menyebutkan bahwa masuknya Islam ke Nusantara itu lewat perdagangan. Nah, jadi jalur perdagangan ini mempunyai peran yang signifikan dalam penyebaran Islam di Nusantara, karena Nusantara itu terhubung dalam jaringan perdagangan internasional, yaitu Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Kemudian pedagang Muslim membawa identitas keagamaan. Jadi mereka yang datang, pedagang Muslim yang datang ke Nusantara bukan hanya berdagang, tapi mereka membawa identitas agama yang mereka bawa. Mereka Muslim, mereka berdagang, bergaul, berinteraksi kepada sesama masyarakat Nusantara pada saat itu dengan membawa nilai yang ada pada agama mereka, agama Islam. Kemudian adapun pedagang yang
aktor atau mekanisme penyebaran itu, yang pertama itu pedagang Arab, yaitu orang-orang Arab yang membawa barang dagangan, berdagang. Bukan hanya itu, tapi mereka membawa agama sekaligus dakwah dalam kegiatan perdagangan mereka. Kemudian juga ada pedagang dari Gujarat, perantara utama dari wilayah India. Kemudian ada juga pedagang dari Cina, memperkenalkan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Kemudian ada juga penyebaran Islam di Nusantara, bukan setelah pedagang interaksi, ada nama lewat perkawinan, integrasi Islam dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Jadi antara orang Muslim, pedagang Muslim, Arab Muslim itu ada yang menjalin menikah, kawin dengan masyarakat Nusantara, sehingga itu menjadikan penyebaran Islam. Kemudian adanya dakwah dari para ulama. Adapun setelah masa itu, setelah Islam di abad ke-7 masuk Islam, abad ke-9 mulai dikenalkan di berbagai daerah, abad ke-13 sudah menjadi sistem sosial politik, maka di saat itulah ada perkembangan awal transmisi Al-Quran. Yang pertama, jadi karena Islam sudah di backup atau sudah ada masuk ke wilayah kerajaan, maka Islam menjadi lebih kuat untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang mendasar pada mereka. Yang paling mendasar yang harus dipahami yaitu Al-Quran. Maka yang pertama kali menyebar yaitu transmisi Al-Quran. Adapun yang pertama kali berkembang itu adalah metode talaki. Metode talaki ini adalah guru membacakan kepada murid, kemudian murid menirukannya. Kemudian Al-Quran di saat itu hadir sebagai teks yang dipraktikkan, bukan hanya analisis yang sistematis. Kemudian berkembang lagi setelah adanya transmisi lisan, guru membacakan, murid menirukan, kemudian berkembang kembali menjadi tradisi tulis menulis. Jadi Al-Quran yang dibacakan, yang dipelajari itu berkembang menjadi untuk ditulis di mushaf, penyalinan mushaf penggunaan tulisan Arab. Yang ini dikenal pertama kali itu di Aceh dengan kitab Turjuman Al-Mustafid karya Abdul Rauf As-Singkili. Kemudian berkembang lagi pendidikan keagamaan lebih terstruktur, ada pendidikan keagamaan dan penguasaan bacaan Al-Quran dikuatkan pada pendidikan itu. Kemudian jadi transmisi Al-Quran itu mengalami perkembangan, pertama dengan membacakan, guru membacakan, murid menirukan, kemudian menjadi tulisan di mushaf tertentu seperti itu. Kemudian perkembangan awal tradisi tafsir Al-Quran. Setelah Al-Quran dikenalkan, diajarkan, dibacakan, ditulis di mushaf, maka ada perkembangan awal tradisi tafsir Al-Quran, di mana ini usaha agar menjadikan Al-Quran itu dapat dipahami. Yang pertama, penjelasan makna ayat dalam khutbah. Jadi dalam khutbah dikenalkan ayat, dijelaskan beberapa ayat-ayat penting dalam kehidupan. Itu yang pertama. Kemudian ada karya Abdul Rauf As-Singkili pada abad ke-17 yang lengkap. Pertama kali kitab tafsir berbahasa Melayu. Ini membuktikan bahwa adanya usaha dari ulama dan untuk mengenalkan, mengembangkan tradisi tafsir Al-Quran di Melayu, khususnya di Nusantara. Nah, adapun praktek perkenalan tafsir Melayu ini, pertama itu ringkas, pada awal masanya itu ringkas, tidak terlalu panjang lebar dijelaskan, kemudian berbahasa Melayu, kemudian sedikit menyinggung tentang perihal masyarakat yang berada di Nusantara saat itu, apa yang berkembang, masalah apa yang saat itu dihadapi,
dicantumkan dalam tafsir. Jadi kesimpulannya, daripada islamisasi dunia Melayu dan tradisi dinamika tafsir di Nusantara ini, yang pertama, masuknya Islam ke Nusantara berlangsung bertahap. Pada abad ke-7 pengenalan Islam, pada abad 9 sampai ke-13 Islam sudah menjadi sistem sosial, politik, dan hukum di suatu kerajaan. Dan penyebaran yang kedua, kesimpulannya, jalur perdagangan merupakan medium utama penyebaran Islam. Jadi Islam disebarkan dengan jalur perdagangan. Yang ketiga, Al-Quran dimulai dari pengajaran talaqi, tulisan, sampai dengan tafsir ayat-ayat tertentu, mengenalkan makna ayat pada masyarakat di Nusantara Melayu. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang materi karakteristik utama naskah-naskah tafsir awal di dunia Melayu. Karena Al-Quran sudah dikenal, tafsir pun sudah mulai berkembang, maka kita ingin mengetahui bagaimana karakteristik naskah-naskah tafsir awal di dunia Melayu. Yang pertama itu kita bisa melihat tafsir Turjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdul Rauf As-Singkidi, kira-kira pada abad ke-17, tepatnya tahun 1615 sampai dengan 1693. Adapun karakteristik dari tafsir Turjuman Al-Mustafid ini yaitu tafsir pertama berbahasa Melayu yang lengkap, 30 juz lengkap berbahasa Melayu yang pertama kali. Kemudian ini karakteristiknya juga menggunakan, ditulis dengan aksara Jawi Arab Melayu. Artinya bahasa yang digunakan bahasa Melayu, namun aksaranya memakai aksara Arab yang disebut dengan Arab Melayu. Kemudian bersumber utama dari tafsir Jalalain Al-Mahalli As-Suyuti. Kemudian tafsir ini dicetak di Istanbul pada tahun ke-1844, Singapura, Penang, Bombay, Kairo, dan Mekah juga dicetak di sana. Kemudian menjadi rujukan utama generasi ulama Melayu sesudahnya. Itu diantara karakteristik dari naskah awal yang kita kenal dengan kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid. Kemudian ada naskah lain yaitu tafsir Surah Al-Kahfi, yang itu khusus hanya Surah Al-Kahfi yang ditulis oleh Syekh Hamzah Fansuri abad ke-16, yang diantara karakteristik yang menjadi terlihat pada kemudian naskah lain yaitu tafsir Surah Al-Kahfi yang ditulis oleh Syekh Hamzah Fansuri kisaran abad ke-16. Di antara karakteristik tafsir ini adalah lebih terlihat bercorak sofistik. Jadi Syekh Hamzah Fansuri pada tafsirnya itu lebih banyak menyinggung, mengarahkan ayat pada aspek sofistik, karena melihat keadaan masyarakat pada saat itu yang lebih memerlukan perihal kebatinan atau masalah spiritual. Selanjutnya karakteristik atau ciri khas dari naskah awal tafsir Melayu yang membedakan dengan tafsir-tafsir yang lainnya. Jadi ada beberapa ciri khas tafsir Melayu yang membedakan dengan tafsir lainnya. Di antaranya itu dari aspek linguistik atau kebahasaan. Yang pertama, yang menjadi simbol ciri khas utama dari tafsir Melayu ini adalah aksara Jawi. Artinya ini merupakan simbol identitas keislaman lokal, mengindikasikan bahwa tafsir ini berasal dari daerah Melayu. Maka ditulislah menggunakan bahasa Melayu, namun juga masih menggunakan aksara Arab seperti itu. Kemudian ada kaya serapan Arab. Beberapa kosakata yang digunakan dalam tafsir itu kosakata atau struktur kalimat, gaya keilmuannya itu masih menyerap bahasa Arab. Seperti itu digunakan istilah tafsir, digunakan istilah takwil,
digunakan istilah mushaf, digunakan lagi istilah mufassir tanpa diterjemahkan, karena melihat asumsi bahwa pembaca sudah paham, artinya ada masih menyeret bahasa Arab. Namun yang menjadi ciri khas utama daripada tafsir Melayu yang membedakan dengan tafsir lainnya adalah itu terlihat pada aspek bahasa yang digunakan, bahasa Melayu yang menunjukkan identitas simbol identitas keislaman. Kemudian metode yang digunakan dalam tafsir Melayu di masa awal itu menggunakan tafsir bil ma'thur, artinya tidak banyak menganalisis dengan pemahaman atau analisis rasional dari mufassir, artinya penjelasan ayat menggunakan keterangan yang diambil dari Al-Quran, hadis, atau qaulus sahabah, qaulus tabi'in, dan dalil-dalil yang lainnya. Kemudian menggunakan corak ijmali, tidak panjang lebar, ringkas, padat, mengena tentang isi ayat. Kemudian juga ada yang menggunakan metode tahlili, artinya bukan tahlili panjang, tapi tahlili ini artinya menggunakan metode ijmali namun sesuai urutan mushaf, dari juz 1 sampai dengan 30 juz, dan dijelaskan dengan ijmali, singkat seperti itu. Dan yang terakhir, metodologinya menggunakan corak sofistik isyari, karena melihat di zaman itu masyarakat Nusantara Melayu masih bergelut dengan dunia animisme, menuhankan pohon, menuhankan benda-benda yang dianggap mistis atau mempunyai keramat tertentu. Maka disinggung perihal itu di ayat-ayat yang berbicara tentang perihal itu. Kemudian, namun yang perlu juga kita ketahui bahwa meskipun tafsir Melayu itu mempunyai ciri khas atau metode yang khusus yang dapat dikenal, juga harus kita sadari dan kita pahami bahwa tafsir Melayu di masa awal itu juga banyak terpengaruh tradisi Arab. Jadi artinya tafsir Melayu di masa awal itu ada pengaruh dari tradisi Arab. Apa pengaruhnya apa tradisi Arab yang mempengaruhi tafsir Melayu? Di antaranya sumber rujukan yang menjadi rujukan tafsir Melayu di masa awal itu hampir itu tafsir-tafsir dari Arab atau mufassir Arab, seperti tafsir Jalalain, tafsir Baghawi, tafsir Al-Khazin, dan tafsir Baydawi. Kemudian metodologinya pun hampir menyerupainya, menggunakan asbabun nuzul, menggunakan nasikh mansukh, menggunakan qiraat, yang ini identik sudah diterapkan di mufassir Arab, atau kita lebih mengenalnya tradisi mufassir Arab dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi ada pengaruh di situ yang mempengaruhi tafsir Melayu. Kemudian estetika penulisan juga terpengaruhi, karena meskipun bahasa Melayu tapi juga melibatkan huruf-huruf Arab atau aksara Arab. Bahasanya Melayu tapi aksaranya Arab. Ini diantara pengaruh tradisi Arab dalam tafsir Melayu. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang karakteristik tafsir Melayu di era kontemporer. Di antara tafsir Melayu era kontemporer yang terkenal, yang sangat menjadi perhatian di Nusantara terutama, itu ada tiga tokoh utama. Yang pertama itu ada tafsir Buya Hamka, itu tafsir Al-Azhar. Yang kedua ada, kita tahu itu tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Kemudian ada juga penafsiran dari Syekh Nur yang nanti kita bahas satu persatu. Adapun Hamka itu merupakan ulama besar sekaligus sastrawan dan bangsawan, sejarawan, politikus Indonesia. Sekaligus beliau ini merupakan intelektual muslim Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan tafsir di dunia Melayu. Beliau lahir di Sumatera Barat 17 Februari 1908. Dari banyak karya tulis yang beliau karang, namun yang di sini menjadi perhatian untuk kita bahas adalah karya tafsir beliau yang dinamai dengan tafsir Al-Azhar. Itu berasal dari ceramah atau kuliah subuh yang disampaikan oleh beliau di Masjid Agung Al-Azhar sejak tahun 1959. Adapun tafsir karakteristik dari tafsir Al-Azhar ini adalah, yang pertama, jika di tafsir Turjuman Al-Mustafid itu lebih kepada sofistik,
lebih kepada ijmali, singkat, padat, singkat, hanya sekedar hampir hanya menerjemahkan ayat. Nah, karakteristik dari tafsir Al-Azhar ini itu bercorak al-adabi al-ijtimai, yaitu sosial kemasyarakatan, menggunakan metode tahlili dan menggunakan penggunaan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Sedikit berbeda dari karakteristik naskah tafsir Melayu di era klasik. Dulu menggunakan aksara Jawi Arab Melayu, namun masuk di era kontemporer, modern kontemporer, dimulai dari Buya Hamka ini, itu sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Kemudian yang kedua tokoh tafsir dari kontemporer ini adalah Muhammad Quraish Shihab, yang dengan tulisan yang terkenal dari beliau itu adalah Tafsir Al-Misbah. Jika kita melihat daripada sejarah pendidikan beliau ini, maka Muhammad Quraish Shihab ini merupakan salah satu mufassir kontemporer yang memiliki latar belakang akademik yang kuat di bidang tafsir Al-Quran. Beliau lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Kemudian melanjutkan pendidikan itu di Universitas Al-Azhar dan berhasil meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Quran. Jadi memang beliau mufassir dan beliau mempunyai latar belakang pendidikan tentang bidang ilmu Al-Quran dan tafsir yang sangat kuat sampai meraih gelar doktor di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Karya beliau ini Tafsir Al-Misbah. Selain itu banyak karya tulis yang beliau tulis, namun yang kita soroti di sini adalah tafsir yang beliau tulis. Adapun karakteristik dari Tafsir Al-Misbah ini sama seperti Al-Azhar, beliau menggunakan al-adabi al-ijtimai, sastra budaya kemasyarakatan, menggunakan metode tahlili, kemudian membumikan Al-Quran. Sangat beliau membumikan Al-Quran, artinya selain menggunakan metode tahlili, yang pastinya itu juga menggunakan munasabah ayat, menggunakan asbabun nuzul, namun juga memperhatikan kesesuaian bagaimana ayat bisa diterapkan dengan ayat bisa diterapkan di konteks sosial Indonesia saat ini. Di antaranya yang beliau karakteristiknya metode tahlili, corak sastra budaya kemasyarakatan al-ijtimai, dan fokus pada munasabah, yaitu mengedepankan keserasian ayat dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ini yang sangat menonjol pada Tafsir Al-Misbah. Kemudian yang terakhir itu yang terkenal daripada mufassir atau penjelas Al-Quran, itu Nur Khalis Majid, yang kita kenal dengan Cak Nur. Beliau ini merupakan cendekiawan muslim Indonesia terkemuka yang melopori gerakan neomodernisme Islam pada tahun ke-1970-an. Beliau ini sangat menekankan rasionalisasi, sekularisasi, pluralisme dan keislaman yang kontekstual di Indonesia. Jadi sedikit mengembangkan metode atau cara baru yang sangat berbeda dengan sebelumnya, yang itu beliau mempelopori gerakan neomodernisme ini. Artinya Al-Quran jika sebelumnya banyak dipahami dengan asbabun nuzul, ayat dengan hadis, namun metode daripada Nur Khalis Majid ini beliau lebih menekankan pada rasionalisasi, bagaimana Al-Quran itu bisa dicerna dengan rasional, atau Al-Quran bisa menjadi solusi dari masalah kontekstual di Indonesia saat itu. Mengenai tulisan-tulisan yang karya beliau ini banyak. Nur Khalis Majid adalah pemikir Islam, cendekiawan Indonesia terkemuka yang dikenal dengan gagasan pembaharuan pemikiran Islam, sekularisasi, pluralisme, kontribusi utama meliputi integrasi keislaman, keindonesiaan, kemodernan, konsep masyarakat madani, gagasan demokrasi yang sering dituangkan melalui karya tulis ceramah dan kiprahnya. Banyak tulisan yang beliau tulis, antaranya Islam kemodernan atau keindonesiaan, Khazanah Intelektual Islam, Islam Doktrin dan Peradaban. Artinya walaupun beliau ini tidak menulis utuh satu kitab tafsir 30 juz seperti mana Hamka dan Quraish Shihab, namun dalam buku-buku yang beliau tulis itu banyak menggunakan metode kontekstual atau rasionalis dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran agar bisa sesuai relevan untuk di zaman sekarang ini. Seperti itu. Kesimpulannya, pada video yang kami sampaikan ini, transmisasi atau islamisasi Islam di dunia Melayu, terkhusus pada Nusantara itu sudah berkembang mulai masuk pada abad ke-7, abad ke-9 sampai dengan abad ke-13 sudah menjadi sistem sosial politik hukum dalam
suatu negara, suatu kerajaan. Kemudian setelah itu Islam sudah mulai menguat, didukung oleh kerajaan-kerajaan Samudra Pasai seperti tadi, maka ada perkembangan selanjutnya yang paling mendasar harus dipahami, yaitu Al-Quran. Dimulai dari tradisi lisan, tradisi tulisan, sampai dengan pengembangan pemahaman terhadap Al-Quran melalui kitab-kitab tafsir. Adapun kitab tafsir yang berkembang di masa awal itu diantaranya itu tafsir awal pertama kali Melayu, tafsir Melayu yang pertama kali itu 30 juz, tafsir Turjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kemudian disusul dengan tafsir Su'al Kahfi yang ditulis oleh Syekh Syekh Ansuri. Kemudian banyak beberapa tulisan-tulisan yang membahas tentang Al-Quran. Kemudian karakteristik pada masa itu lebih kurang dijelaskan secara ringkas, kemudian bercorak sofistik karena melihat kondisi saat itu yang perlu dengan penekanan perihal spiritual, keagamaan, tauhid seperti itu. Nah, berbeda dengan terus berkembang sampai dengan zaman modern kontemporer ini, muncullah tafsir Al-Azhar, Quraish Shihab, kemudian Nur Khalis Majid, Cak Nur, yang mengembangkan dinamika tafsir dari masa klasik yang ijmali, ringkas, menjadi tafsir yang padat, dijelaskan dengan rinci, dengan analisis yang menyesuaikan keadaan saat itu. Tafsir Al-Azhar dengan sastranya, tafsir Al-Misbah dengan bahasa yang digunakan tekstual, dan sampai pada pembaharuan tafsir pemikir Islam Nur Khalis Majid yang menjelaskan Al-Quran itu dengan metode rasionalisme, dengan analisis rasio menjelaskan Al-Quran agar dapat diterapkan. Seperti itu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat kita menambah wawasan kita tentang keilmuan Al-Quran, ilmu Al-Quran dan tafsir di dunia Melayu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.